Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat dari kami sekeluarga di Studio 3 Metro TV Jakarta. Untuk Anda sekeluarga, kiranya Anda sehat selalu, diberkati Tuhan, penuh kebahagiaan. Pemirsa, jangan tersinggung dengan video tadi, karena memang pada faktanya di dunia modern sekarang itu yang terjadi. Saya Coki Sitohang, inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ada yang pernah mengabdikan dirinya di dunia pendidikan Indonesia sebagai seorang guru. Sekarang nggak lagi, tapi saya yakin hati kecilnya masih ingin mengajar. Ibu Betty Rolina Boru Sidauruk, Horas Madihita, Saluhutna semuanya. Amin. Sehat, Ibu Betty? Puji Tuhan, Puji sehat. Tuhan. Ibu Betty, jangan tersinggung sama video tadi. Tapi pasti menarik satu pelajaran ya. Apa yang ada di hati soal video itu? Ya kadang kita seperti di video itu, kita mengutamakan hal-hal yang terlihat dan kesannya mewah, supaya terlihat mewah gitu ya. Iya. Lalu kita penuhi dan belilah semua itu. Gitu. Kejar terus, kita nggak memikirkan kalau tubuh kita tuh sebetulnya nggak sanggup melakukan semua itu. Begitu sudah nyampe di tujuan, tiba di sana dapat semua, ternyata ada yang hilang. Iya. Dan itu kesehatan yang hilang. Mengingatkan kita tentang informasi kesehatan. Di sana ada Mbak Mega Widya dan juga ada Mas Boy Abidin. Halo. Halo Bang Coki. Halo semuanya. Salam sehat. Sehat. Kuat dan bersemangat ya. Kesibukannya apa sekarang? Ke rumah sakit hampir tiap hari, tapi sekarang makin berkurang. Tapi di awal-awal 2022 itu hampir setiap hari selama sekitar 3 bulanan. Kalau ada orang-orang di luar sana yang Ibu anggap sebagai malaikat-malaikat penolong, Ibu ingin berterima kasih sama mereka, minta doa selama syuting ini berlangsung, silahkan disapa siapa saja mereka. Monggo Bu. Terima kasih buat support Bu dari keluarga, dari mami, adik-adik, dan anak-anak, serta teman-teman saya. Teman-teman yang banyak mendukung dalam doa dan selalu memberi semangat dan menguatkan saya. Dan tentunya dokter-dokter dan perawat. Ibu Betty Rolina punya cerita latar belakang mengenai masalah penyakitnya. Ini yang sudah kami rangkum dalam video berikut ini.
Betty Roulina. Sudah bertahun-tahun lamanya, Betty berjuang untuk bisa tetap sehat dari berbagai macam penyakit yang ia idap. Betty pertama kali mengetahui tubuhnya bermasalah pada usia 36 tahun. Saat itu, ia mengalami penurunan berat badan sebanyak 13 kg. Masalah kesehatan saya, diabetes dan miom, pola hidup saya ya. Pola hidup bukan makanan, tapi kualitas hidup saya. Jadi kadang-kadang tidur tuh sampai jam 2 baru tidur, jam 2 pagi baru tidur, dan jam 4 saya sudah harus bangun. Karena itulah saya akhirnya muncul masalah diabetes tersebut. Namun, semua itu tidak membuatnya patah semangat. Betty tetap rutin melakukan kontrol ke dokter agar kesehatannya bisa segera membaik. Saya takut gagal ginjal, takut stroke, itu yang paling saya takuti. Ia pun berharap di usianya yang sudah mendekati 60 tahun ini bisa segera membaik. Betty ingin bisa menikmati masa tuanya dengan nyaman dan bahagia. Tujuan saya datang ke Go Healthy ya karena saya ingin dapat informasi lebih jelas. Alat laser itu, harapan saya ya setelah saya tahu nanti mungkin saya akan menggunakannya, ya kesehatan saya semakin membaik tentunya. Itu harapan saya. Sebelum ini lebih serius lagi pemirsa, kita main benar salah. Tadi Ibu udah mau jawab aja nih. Pasien diabetes tidak boleh dioperasi. Benar atau salah? Salah. Salah. Pasien diabetes tidak boleh operasi Iya, ya? tidak boleh dioperasi. Salah. Ini pernyataan yang Saya salah. baru operasi. Saya pernah operasi Iya. payudara, miom, angkat rahim, nggak ada masalah. Padahal Ibu adalah seorang pasien diabetes ya. Iya. Apakah tepat pilihan jawabannya Ibu Betty? Pasien diabetes memang suatu kondisi di mana diperhitungkan dulu nih manfaatnya dan resikonya, yang mana yang lebih besar, perlu operasi atau resikonya lebih besar. Nah, syaratnya boleh operasi pada pasien diabetes dengan kadar gula darah yang terkendali. Proses pembedahan atau operasi itu meningkatkan faktor stres seseorang. Tubuh akan mengeluarkan hormon yang namanya kortisol dan juga glukagon. Di sana akan meningkatkan kadar gula darah. Khawatirnya apabila gula darah tidak dikendalikan, maka akan terjadi komplikasi saat pembedahan. Misalnya, komplikasi seperti serangan jantung atau serangan stroke. Dan peningkatan terjadinya infeksi. Resiko infeksi itu ada ketika gula darah tidak dikendalikan. Maka itu saat mau operasi, pasti dokter akan memantau dulu. Sebelum operasi, saat operasi, itu kemungkinan itu harus gula darahnya dalam keadaan terkendali. Jadi pemirsa, kendalikan gula darah Anda, dan pernyataan bahwa pasien diabetes tidak boleh dioperasi adalah pernyataan yang salah. Pasien diabetes tidak boleh dioperasi adalah pernyataan yang salah. Sampai sekarang masih disebut sebagai pasien diabetes ya Bu ya? Iya. Sebenarnya apa yang paling Ibu khawatirkan dari keadaan yang belum normal ini? Yang saya khawatirkan stroke sama ginjal. Karena saya banyak ketemu pasien ginjal dan rasanya kalau sudah kena ginjal tuh udah nggak ada harapan lagi. Dan itu yang paling saya takut. Ibu takut kena stroke, Ibu takut gagal ginjal. Iya. Jadi sekali lagi saya setuju dengan pernyataan Ibu tadi mengatakan bahwa gula darah saya ini naik turun, belum terkendali dengan baik. Ini hati-hati Bu, ya karena komplikasi itu bisa terjadi kalau gula darahnya tidak terkendali dengan baik. Nah, kalau kita bicara masalah stroke, itu terjadi karena darah Ibu kental. Ya, karena kadar gula darah yang tinggi, darah kental itu akan membuat sirkulasi darah di otak terutama ini bisa terjadi gangguan. Kemudian terjadilah penyumbatan di sana, kemudian aliran darah ke jaringan otak akan terganggu dan kemudian akan terjadi kerusakan jaringan otak dan terjadilah stroke. Kalau dampak atau komplikasi pada ginjal ini terjadi karena kadar gula darah yang tidak terkendali tadi yang membuat beban ginjal akan menjadi meningkat. Beban ginjal yang meningkat ini lama-kelamaan kemudian terjadi kerusakan pada pembuluh darah di ginjal dan kemudian terjadilah yang disebut dengan gagal ginjal. Dan kalau sudah gagal ginjal ini biasanya harus cuci darah, kemudian kalau sudah tidak bisa lagi cuci darah harus dengan transplantasi ginjal atau diganti ginjalnya. Ibu boleh sampaikan ke pemirsa apa saja yang Ibu alami selain gula darah tak terkendali? Hipertiroid, kemudian terkontrol, kemudian saya kena autoimun. Sekitar 2-3 bulan kemudian saya curiga kok gejala tiroid saya muncul lagi. Lalu saya bicara ke dokter
dan dilakukan pemeriksaan dan ternyata betul, tapi sekarang bukan lagi hipertiroid tapi hipotiroid. Oke. Gitu. Tekanan darah ibu paling tinggi berapa tensinya? Pernah di angka 170, 180. Ibu tahu itu nggak normal kan? Saya nggak tahu waktu itu. Saya sering tensi. Nah kalau tensi itu paling 140 sekian gitu loh, 140/80 sekian. Nah ada satu saat saya rasa kok saya sakit kepala dan saya jalan tuh agak-agak goyang gitu ya, oleng. Jadi Lalu saya ke dokter sekolah. makanya ketahuan di situ. Iya, nah saya tensi ternyata waktu itu sampai 180. 180 ya Pak? Iya, 180 per, saya lupa per berapanya, langsung saya disuruh pulang. Ya, jadi tadi sudah kami cek, tim kami melakukan pengecekan. Sebelum acara didapat tekanan darahnya di angka 143/69, nadinya 63. Jadi di sini masih ada tinggi tekanan darah sistoliknya nih Bu ya, Iya. 143. Tekanan darah yang normal itu sistoliknya di 120 dan diastoliknya 80 Bu. Bu Betty, upaya apa saja yang ibu sudah lakukan dalam rangka untuk menstabilkan gula darah dan juga hipertensi ibu? Karena ini kan kalau nggak terkendali terus ke depan kan ancaman. Iya, saya rutin kontrol ke dokter, rutin minum obat, rajin berjalan kaki. Wow. Selama saya masih bisa sanggup jalan, nggak ada masalah dengan lutut, saya akan jalan kaki. Kemudian saya atur pola makan saya kurangi makan nasi. Untuk pemirsa di rumah yang memiliki keluhan hipertensi, diabetes, lakukan upaya hidup sehat juga dan ditambah dengan menggunakan teknologi laser. Ya, jadi teknologi laser yang kami sarankan ini digunakan di pergelangan tangan kiri, akan menyinari pembuluh darah di pergelangan tangan kiri, arteri radialis dan arteri ulnaris. Laser merahnya, sinar kuningnya, sinar birunya akan menembus kulit dari mulai kulit bagian luar, epidermis, dermis, hipodermis sampai ke dalam. Laser merahnya mencapai pembuluh darah. Saat laser merah mencapai pembuluh darah, maka akan menstimulus dinding endotel pembuluh darah dalam memproduksi zat yang namanya nitrit oxide, yang fungsinya adalah merelaksasikan pembuluh darah. Pembuluh darahnya jadi melebar dan juga dinding pembuluh darahnya akan lebih elastis. Harapannya adalah gula darah, tekanan darah, kolesterol akan dibantu dikendalikan, aliran darahnya lancar. Buat pemirsa, Anda yang punya masalah seperti kondisi yang dialami oleh Ibu Betty, karena hipertensi dan kolesterol gula darah yang tinggi ini sangat berpengaruh pada kualitas darah kita. Benar. Nih kita lihat bagaimana kondisi darah yang normal, ya ini kita lihat di bawah pemeriksaan dengan mikroskop, kita lihat darah normal ini sel-sel darahnya akan mengalir dengan lancar. Dia akan bebas bergerak ya, dan ini juga akan berdampak pada distribusi oksigen dan nutrisi yang dilakukan atau yang diberikan pada sel-sel di seluruh tubuh kita. Benar. Nah, akan berbeda kalau kemudian kolesterolnya tinggi, kadar gula darahnya tinggi, ini akan membuat sel-sel darah itu saling berdekatan, saling menempel. Ya, dengan berdekatan, dengan menempel ini, maka alirannya akan menjadi lambat. Dan kalau kemudian lambat, dia akan kemudian berisiko untuk terjadi penggumpalan di sana. Penggumpalan kemudian terjadilah penyumbatan pada pembuluh darah. Ya, karena kalau kita bicara masalah pembuluh darah itu kan ukurannya ada yang besar, ada yang kecil, dan ini sangat berisiko. Kalau terjadi pada pembuluh darah di otak, dia akan menjadi serangan stroke. Kalau terjadi pada jantung, dia bisa menjadi serangan jantung. Kalau terjadi pada ginjal, maka bisa terjadi masalah pada ginjal. Darah-darah yang kualitasnya tidak bagus ini akan membuat sel-sel tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi oksigen yang bagus, sehingga kerjanya metabolisme akan terganggu. Dan ini berdampak pada dapur energi. Ya, dapur energi itu di mana? Itu ada di seluruh sel di tubuh kita. Dia akan mengubah tadi kolesterol, gula darah yang ada akan dirubah ya dengan bantuan oksigen, ini akan dirubah menjadi energi ATP. Adanya pola hidup yang tidak sehat, kemudian adanya kualitas darah yang tidak baik, ini akan membuat kerja mitokondria akan menurun. Dan dengan bantuan teknologi laser, ini akan mengoptimalkan kembali kerja daripada sel mitokondria tersebut. Ya, di mana dia akan bisa memanfaatkan kolesterol yang ada, gula darah yang ada dibantu dengan adanya oksigen, dia akan dirubah menjadi energi. Sehingga kolesterol dan gula darah ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh sel-sel di tubuh kita. Sehingga energi kita meningkat, kadar kolesterol, kadar gula darahnya bisa terkendali dengan baik. Kabar baik untuk Bu Betty dan pemirsa,
Produk Aculaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Lewat tayangan ini, kami menghimbau Anda untuk segera take action mendapatkan Aculaser atau dokter laser dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dengerin arahan saya nih pemirsa. Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca saat ini, di televisi Anda. Fotoin, nanti hubungi belakangan nggak apa-apa. Yang kedua, silakan datang langsung ke showroom Gogo Mall. Atau yang ketiga, temukan kami di marketplace di akun resmi Gogo Mall Official Store. Jika Anda menerima penawaran lain dari alat revolusioner ini, di luar dari 3 cara tadi, kami mohon diabaikan demi kebaikan Anda. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau Aculaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi dari Gogo Mall. Take action ya. Sekarang juga pemirsa, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aculaser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ibu sebagai orang yang punya beberapa penyakit di dalam tubuh ibu, diabetes, hipertensi, hipotiroid, ya dulunya hipertiroid, kemudian ada autoimun. Ibu juga mengalami operasi demi operasi. Pernah nggak ngerasa tubuhku terlalu lelah untuk menerima ini gitu? Pernah saya alami itu, tapi setelah saya kena COVID, di situ ada satu titik, di titik itulah saya tahu bahwa hidup mati kita tuh di tangan Tuhan gitu loh. Nah sejak itu saya sudah nggak ada lagi rasa khawatir, rasa takut, pokoknya semua saya serahkan karena Tuhan yang mengatur hidup saya berpikir begitu. Amin, saya pun percaya. Tapi tadi sebelumnya ibu bilang ibu takut kena stroke. Itu konsekuensi. Iya, makanya saya jaga sekarang ini. Dan saya selalu berusaha minum obat ke dokter karena saya nggak mau alami semua itu. Bagus. Pemirsa tetap semangat. Tahukah Anda, wanita diabetes rentan mengalami tumor pada organ reproduksi. Orang diabetes itu kan kadar hormon insulinnya yang bermasalah. Diabetes adalah ibu dari segala penyakit, termasuk ibu untuk terjadinya tumor. Ya, dan kalau untuk wanita, bicaranya kita bicara tumor jinak dulu deh ya, sebelum ada risiko nanti ada tumor ganas juga pada wanita. Jadi kalau kita bicara tumor jinak, ada miom. Ibu punya miom ya Bu ya? Kemudian ibu ada kista juga. Ada. Ya, itu adalah hormon tumor-tumor yang berkaitan atau yang sangat tergantung dengan keseimbangan kadar hormon Anda atau hormon wanita tersebut. Nah, kemudian kalau hormon itu tidak dikendalikan dengan baik, maka dia bisa berubah sifat menjadi ganas. Ya, jadi artinya sekali lagi bahwa pangkalnya adalah masalahnya di diabetes tadi. Jadi kalau diabetesnya terkendali, hormonnya terkendali, maka sebenarnya tumor-tumor pada kandungan terutama pada wanita ini bisa juga diatasi atau bisa dikendalikan supaya dia tidak tumbuh, supaya tidak kemudian mengganggu kesehatan di kemudian hari. Terkait tentang darah dan pembuluh darah yang memang erat kaitannya dengan teknologi laser yang kita bicarakan. Dan ini kan satu solusi tambahan yang ditawarkan pada Ibu Betty. Ya, jadi kalau kita lihat nih, kadar diabetes, kadar gula darah yang tinggi, ditambah lagi kolesterol yang tinggi yang dimiliki oleh Ibu Betty, dan misalnya Anda di rumah juga mengalaminya,
itu akan membuat kondisi dari darahnya jadi lebih kental. Iya. Nah, darah yang kental cenderung membentuk gumpalan. Namanya adalah trombus. Ini Bu. Gambaran trombus seperti ini. Ya, trombus ini ketika melalui pembuluh darah yang kecil-kecil itu dapat menyumbat. Nah, ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak, maka terjadilah serangan stroke. Penyumbatan pembuluh darah di ginjal, gagal ginjal dapat terjadi. Penyumbatan pembuluh darah di jantung akan terjadi serangan jantung. Dengan adanya teknologi laser akan membantu proses penguraian dari gumpalan Nah, ini, Bu. darah Ya. ini. Gumpalan. Aliran darahnya itu akan lancar kembali. Sel darah merahnya akan tersalurkan ke seluruh tubuh membawa oksigen dan zat nutrisi serta obat-obatan yang sedang dikonsumsi untuk diedarkan ke sel-sel tubuh kita, sehingga yang namanya kolesterol, diabetes tadi, gula darahnya akan terkendali. Teknologi laser ini selalu teknologi yang memang digunakan di dunia medis. Kemudian kita gunakan juga teknologi laser untuk memperbaiki kualitas darah dan udara. Di samping itu juga ada satu teknologi yang digunakan juga, yaitu teknologi akupunktur. Ini sebenarnya ada ilmu dari kedokteran timur, ya, di mana ini sudah digabungkan dengan kedokteran dari barat, ya, di mana dengan akupunktur ini juga banyak manfaat yang didapatkan dengan melakukan penekanan pada titik-titik tertentu. Nah, kita lihat nih di teknologi laser ini, jadi penekanan titik tersebut bisa dengan penekanan secara manual, kemudian bisa dibantu juga dengan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini akan menekan titik-titik akupunktur. Ini ada beberapa titik yang disasar atau yang dituju dengan teknologi laser ini, ya. Ada PC6, PC7, HT4, 5, 6, 7, kemudian ada LU7, LU8, LU9. Semuanya ini fokusnya lebih ke arah jantung dan paru-paru. Artinya itu adalah suatu organ vital yang memang perlu kita jaga kualitasnya supaya tadi sistem sirkulasi darah kita, jantung kita, paru-paru kita bisa berfungsi dengan baik dan harapannya kesehatan kita juga bisa terjaga dengan baik. Pemirsa, masyarakat Indonesia sudah terbantu oleh kehadiran teknologi laser 10 tahun terakhir ini. Ibu adalah orang yang mengalami masalah kesehatan diabetes, hipertensi, dan Ibu nggak sendirian. Saya beri contoh, ada masyarakat Indonesia berikut ini yang punya masalah sama seperti Ibu, tapi beliau sudah pakai teknologi laser. Mari kita dengar ceritanya, bagaimana perkembangan kesehatannya. Saya menderita hipertensi, diabetes, dan juga beberapa penyumbatan-penyumbatan pola makan ini. Saya sering makan makanan bersantan, minuman kemasan yang serba instan. Jam tidur saya berantakan daily setiap harinya. Ya, dari kualitas darah yang buruk ini muncullah penyakit-penyakit degeneratif pada tubuh saya nih. Untuk hasil medis setelah penggunaan teknologi laser ini sangat jauh banget perbedaannya. Gula darah saya yang punya nilai HbA1c-nya 13,5, sekarang ini cuma 6,5. Terus kemudian tensi darah saya yang awalnya biasanya 160/100, sekarang ini saya topnya di 120/80. Kemudian untuk nilai kolesterol yang biasanya di angka 240, sekarang ini paling tinggi kolesterol saya di angka 170. Di bawah 200, di bawah nilai normal semua. Terima kasih teknologi laser. Pemirsa, inilah Ibu Betty. Ibu Betty seorang pensiunan guru, usia 59 dengan riwayat hipertiroid. Berat badannya sempat turun drastis. Tekanan darah tingginya bisa pernah mencapai 180 bahkan ya Bu ya saat itu. Kadar kolesterol tinggi, diabetes belum terkendali, dan juga mengalami autoimun. Saran dari praktisi kesehatan dalam obrolan setengah jam ini adalah, Ibu tetaplah melekat, patuh terhadap dokternya. Saran-saran dokter tolong didengarkan. Kemudian perbaikan pola makannya harus juga terus dilanjutkan. Tetaplah berolahraga. Kelola emosi Bu, agar tetap ceria. Dan satu lagi, ini yang terakhir dan tidak boleh kita lupakan di zaman modern ini. Gunakan teknologi laser. Apa yang Ibu dapat sejauh ini dari obrolan? Singkat sih Bu, tapi saya yakin yang nyantol di pikiran Ibu pasti ada. Ya, semakin tahu dengan teknologi ini ternyata bisa semakin memperbaiki apa yang saya inginkan gitu loh. Saya sudah lakukan usaha rajin ke dokter, kontrol, minum obat, tapi ternyata bisa semakin baik dengan teknologi ini. Benar. Sepertinya begitu. Ibu yakin hal itu? Yakin. Ibu mau mengupayakan teknologi laser dalam kehidupan Ibu untuk perbaikan-perbaikan, rehabilitasi. Iya. Ya.
Lewat program Go Healthy ini, kami menyampaikan informasi yang benar supaya pemirsa tahu ke arah mana Anda harus melangkah. Ibu Betty, terima kasih ya. Salam sehat. Mas Boy, makasih. Sama-sama Bang Joki. Mbak Mega juga Sama-sama. tetap semangat. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser akan bantu kendalikan hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, bahkan asam urat tinggi. Harapannya Anda dan saya bisa tercegah dari penyakit komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Ketika Anda sudah memiliki dokter laser atau AccuLaser ini, manfaatkan juga intranasalnya yang dimasukkan ke rongga hidung supaya laser bisa bekerja cepat ke pembuluh darah di otak. Pastikan Anda menerima informasi ini dari saluran yang tepat dan Anda mencari jalan yang benar untuk mendapatkan dokter laser atau AccuLaser, yaitu melalui Gogomall. Anda bisa cek untuk rekam jejaknya Gogomall, mulai dari webinar kesehatan, tenaga berpengalaman, teknisi, praktisi berpengalaman, garansi spare part sampai 1 tahun, dan bahkan tim call center yang siap melayani Anda via telepon. Pemirsa, ini waktunya Anda bergabung dengan kami juga di Go Healthy. Ingat ya, di Gogomall, tidak di tempat lain Anda dapatkan. Siap untuk dapatkan dokter laser atau AccuLaser? 1. Hubungi nomor yang muncul di televisi Anda. 2. Datangi langsung showroomnya Gogomall. Atau yang ketiga, temukan kami di marketplace akun resmi Gogomall Official Store. Jika ada penawaran lain di luar 3 hal tadi, mohon diabaikan saja. Saatnya atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.